Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani kopi seluruh Indonesia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat petani kopi seluruh Indonesia, perlu kita bisa membaca tanaman kita di kebun kita masing-masing, jarak tanam itu berapa sentimeter, berapa meter pada tanaman kopi kita masing-masing, dan di situ kita bisa menentukan suatu klon atau suatu jenis kopi yang bisa sesuai dengan tanaman tersebut. Jika tanaman itu bagus, yang ideal untuk kopi sebenarnya itu 3 meter kali 3 meter, itu paling bagus. Tetapi kadang kita tidak bisa menanam sendiri. Ketika menyuruh seseorang untuk kerja, itu tidak ukurannya terkadang itu tidak sama. Ada yang 2 meter, bahkan ada yang di bawah 2 meter. Jadi untuk mengantisipasi yang seperti itu, saya sarankan untuk bisa mensiasati tanaman yang sudah dekat jaraknya, terlalu dekat. Kita harus pintar-pintar untuk memilih klon. Bukannya saya itu tahu teman-teman, cuman tip dari saya. Kemungkinan ini bisa dipakai teman-teman yang lain, sahabat petani kopi. Punya saya ini ada yang tanaman tidak sampai 2 meter. Yang ini teman-teman. Tuh. Terus dengan yang ini kisaran tidak nyampe 2 meter atas bawahnya, jadi terlalu dekat. Terus yang ini sama yang ini, makanya saya kemarin dulu, bukan kemarinnya, ini udah kisaran 2 tahun umurnya. Dulu saya melakukan penyetekan ini menggunakan tunas sirip dari tunas raja seperti ini. Ini tunas raja teman-teman, saya kasih contoh ya, biar bisa dipakai teman-teman yang lain. Seperti ini tunas raja teman-teman, ini tunas raja. Terus yang kita ambil itu sirip dari tunas raja tersebut. Dari ini bisa kita manfaatkan buat entres juga, tetapi dengan suatu catatan, kalau tanaman kita itu rapat, kalau tanaman kita itu bagus, 3 meter kali 2,5 meter diumpamakan, tidak usah memakai seperti ini, ranting tunas raja atau sirip tunas raja. Jadi untuk klon yang memakai seperti itu, akhirnya menjadi seperti ini. Dia tidak bisa melebar teman-teman, tidak bisa melebar, dia langsung ke bawah seperti ini. Ketika berbuah lentur sekali dia jadinya seperti ini. Dari itu kita harus bisa memikirkan ke depan bagaimana tanaman kita biar tidak tumpang tindih. Caranya ya seperti ini. Pilihlah suatu klon yang memang bagus, baik itu klon apapun, klon apapun yang memang bagus, lalu diambil sirip dari tunas raja tersebut, dan akhirnya bisa menjadi seperti ini. Tidak bisa melebar ini teman-teman. Nih, ketika berbuah dia langsung turun ke bawah, bisa kita perhatikan tuh teman-teman. Tuh, bisa kita lihat dia tidak bisa ke samping, dia langsung turun begini. Ini saya melakukan penyambungan menggunakan sirip dari tunas raja. Jika punya teman-teman ada yang tanamannya itu terlalu rapat, diumpamakan 2 meter kali 2 meter atau 1,5 meter kali 2 meter, yang sudah tanaman kopinya sudah bagus, tidak usah bingung-bingung, ambillah suatu klon yang memang klon itu bagus, lalu ambil sirip dari tunas raja, dan akhirnya bisa seperti ini. Bagus juga. Kelebihannya apa? Ya ini kelebihannya, dia tidak bisa ke samping, langsung ke bawah. Itu kelebihannya. Tuh bisa kita perhatikan. Kalau dari segi buah, yang ini memakai tunas rajanya, sama saja teman-teman. Ini buahnya yang memakai tunas raja.
Terus yang ini yang memakai sirip dari tunas raja. Kalau dari segi buah dia sama, tidak ada perbedaan. Kelebihannya apa? Dia tidak bisa ke samping. Kelebihannya. Kekurangannya apa? Semua ketika kita melakukan penyambungan klon apapun itu mempunyai plus minus. Yang ini kelebihannya dia tidak bisa ke samping, tidak makan tempat. Terus kalau kekurangannya dia rajin bener keluar tunas cacing nantinya. Jadi kita harus rajin-rajin pula ke kebun. Itu kekurangannya. Kelebihannya ya tidak bisa melebar. Jadi sangatlah cocok bagi tanaman kebun kopinya itu rapat. Kalau yang tanaman ideal 2,5 meter kali 3 meter diumpamakan, ya tidak usah memakai yang seperti ini, tidak usah memakai sirip dari tunas raja, langsung tunas rajanya yang kita ambil. Tuh bisa kita perhatikan, langsung ke bawah dia. Tuh. Meskipun ke sini sama saja akhirnya. Langsung ke bawah, lentur dia ke bawah. Tidak bisa menyamping. Dia tidak keluar tunas raja, keluar tunas ranting terus dia. Nih, bagus juga sih sebenarnya. Tidak sama dengan yang ini. Padahal ini satu klon teman-teman. Yang ini. Kalau yang ini saya memakai tunas rajanya. Akhirnya jadi seperti ini. Itu bahan-bahannya di atas, tunas raja juga. Kalau kita ambil dari sirip tunas raja ini, yang akan terjadi seperti ini. Kelebihannya dia tidak bisa ke samping, dan kekurangannya dia rajin benar keluar tunas-tunas cacing nantinya. Ya kita harus rajin pula ke kebun. Kalau sudah musim-musim penghujan, ya kerjaan kita kalau seorang petani kan harus ke kebun setiap harinya. Ya ini bahan-bahannya di atas. Nah, seperti ini yang terjadi teman-teman. Rajin bener dia keluar tunas cacingnya. Ya paling tidak kita harus bersihkan 10 hari sekali atau setengah bulan sekali gitu. Masih nutut. Masih bisa teratasi kalau cuma seperti ini. Yang penting dia tidak makan tempat. Jadi cocok sekali untuk tanaman yang rapat. Kalau memakai tunas rajanya ini akan makan tempat teman-teman. Tuh, begitu saran dari saya. Kita jalan-jalan dulu di sore hari ini. Saya jalan-jalan ke kebun kami sendiri. Berapa hari tidak ke kebun, kangen teman-teman. Nih, lihat buah yang ada untuk tahun ini. Bisa kita lihat yang ini buahnya yang akan kita petik. Terus bahan-bahannya kita persiapkan terlebih dahulu untuk benolnya. Bisa kita buka-buka ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Yang kedua kalinya kopi masih dibilang stabil, cuman tidak sefull tahun kemarin teman-teman. Tapi yang ada kita syukuri aja. Bisa kita perhatikan buahnya yang sekarang, yang akan kita petik di 2022. Tuh. Berapa hari tidak ke kebun kerja sekarang teman-teman. Kerja sortasi lagi. Ini kebunnya Rafli Hakiki teman-teman. Masih dibilang acak-acakan ya, acak-acakan. Bisa kita perhatikan buahnya. Itu bahan-bahannya. Yang ini untuk B0, yaitu B0, yang ini memasuki B2. Ini bahan teman-teman. Kemungkinan besar ini saya pelihara nanti untuk pengganti yang ini. Bulan-bulan ini masih aman kok untuk penyimpanan bahan B0. Tidak apa-apa. Dalam satu batang teman-teman. Bisa kita jalan-jalan terlebih dahulu. Kita lihat buahnya. Miring teman-teman. Miring sekali. Allah lebih. Oh. Buahnya untuk yang saat ini. Terus yang ini lagi. Bisa kita perhatikan teman-teman. Jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan ketika punya tanaman rapat, lakukanlah pengambilan tunas sirip dari tunas raja tersebut. Seperti ini teman-teman. Ini tunas raja.
yang kita ambil yang seperti ini, siripnya ini bisa kita gunakan sebagai entres begitu. Dan akhirnya seperti yang tadi itu tuh, kebunnya masih acak-acakan teman-teman sahabat petani kopi. Masih berapa hari nggak ke kebun, lama bener ini kayaknya. Ada sih buahnya, diambil orang sudah, diambil lagi untuk bahan B2 nya, lanjutannya diambil. Ada orang-orang jahil teman-teman. Tuh, miring sekali ini buahnya. Oh, alhamdulillah masih bisa diberi rezeki seperti ini buahnya. Yang ini akan kita petik. Kita harus banyak-banyak bersyukur, meskipun sedikit atau banyak kita syukuri. Tuh teman, buahnya untuk klon hikmah yang akan kita petik sekarang. Bahannya kita persiapkan. Nih, sama saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten tentang seputaran dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.